Kuliahnya berapa lama Pak Arko? Ah, ini yang nggak bisa ditiru. Nah, kenapa nih kok nggak bisa ditiru nih? Aku dulu kuliah itu karena masuk UGM susah, karena itu aku ya. Tapi akhirnya aku juga jadi gelandangan juga. Tiga bulan di Jogja itu saya numpang di. Nah, tiba-tiba aku nyeletuk. Saya nyeletuk. Kalau trennya seperti ini, saya pun mau. Jadi. Mas Hari. Mas Hari lagi. Saya tuh masih punya protes saya. kampus gara-gara disuruh ngajar, ada yang belum saya isi. Gimana aku ya dosen, Pak. Jelas sampean. Jelas apa? Dosen apa? Empo dosen opo? Kamu dosen opo? Dosen LB. Dosen. LB berarti apa? Luar biasa. Luar biasa. Kenapa dia mau luar biasa? Nggak tahu, tanya Pak Arif, Mas. Salah, karena biasanya di luar. Jadi nek wong sing siap neng jero kudu siap neng jopo. Tapi ngerti kan, dosen luar biasa itu kan apa ya? Katanya orang kan dosen praktisi yang awalnya itu startnya dari berbasis pengalaman. Kalau ngomong pengalaman, jelas saya kalah pengalaman, apalagi Cabika. Allah arek kuwi iso. Ya, dia di Bali Apik aja bridging-nya. nggak pengalaman, dibuang ke sini. Kita ketemu Pak Arif, orang yang sangat pengalaman di bidang politik. Enggak lah, sebetulnya kalau di bidang politik aku nggak begitu pengalaman lah. Politik, Pak. Hanya satu Bola dan Oh, politik. politik. Oke. Iya. Politik. Oh, kalau itu aku berani mengklaim. Iya, nek Politik. nek politik gue dhisik. Tapi saya tuh juga teman-teman netizen tuh ya penasaran. Pak Arif Afandi itu siapa? Podo takon kabeh Mas Arif. Siapa Pak Arif Afandi? Ngomong ada orangnya. Nah, kita tanya aja langsung. Langsung. Mahasiswa Genset yang pengen mengerti dengan Pak Arif Afandi, wali kota yang ditipu sama Pemkot. Ini orangnya. Oke, jadi saya Bukan. Anda saya kira saya. Tepuk tangan untuk Pak Arif Afandi. Pak, Iya itu. iya Pak, awalnya dulu itu kok ceritanya dari lulus SMA aja ke LB nak ya? Iya. Nah, Dulu waktu kecil tuh Pak Arif tuh di mana? Aku di Blitar. Bercita-cita Saya di- kecil di Blitar sampai SMA lah ya. Sampai SMA, Tapi oke. saya bukan di SMA, tapi saya di madrasah. Oke. Jadi sampai madrasah aliyah di Blitar. Setelah lulus madrasah aliyah, saya dulu ikut Sipen Maru. Sipen Maru. Pilihannya dua. Arek Blitar itu biasanya kalau ikut Sipen Maru pilihannya kalau nggak di Malang ya nang Surabaya. Bentar, Mas. Sipen Maru apa Sipen Maru itu? Nah, seleksi penerimaan mahasiswa baru zaman dhisik. SPMB. Ya. Ya, Aku betul. pura-pura gak ngerti ya. Aku tenan nggak ngerti aku. Iya bukan. Aku ngerti. Arek-arek gak bakal ngerti. Nah. Aku kira nakon apa pertanyaannya arek-arek. Nah, aku waktu Sipen Maru, Malang atau Surabaya? Malang, waktu itu saya milih Malang, Oke. pilihan satu di UB, UB. dulu Unibro, Unip. sama kemudian pilihan kedua IKIP Malang. Tapi ternyata waktu itu aku hanya diterima di IKIP Malang. Oke. Kemudian saya kuliah di IKIP Malang setahun, kok nggak kerasan, Nona Malang itu nggak asik lah waktu itu, merasa kurang asik. Karena banyak sound horor. Oh enggak dulu. Belum, gurung. Karena itu aku terus kemudian ikut tes lagi, ikut Sipen Maru lagi, tapi aku udah nggak milih lagi di Malang. Oke. Saya milih di UGM. Wah. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Karena itu aku akhirnya sekolah di UGM. Jengkuyang guyu, jengkuyang guyu. saya kalau ingat UGM cuma ingat Cukup. Asli, nah iki asli wes sampean gak usah dowo-dowo. Gimana Pak dulu di jurusan teknik kayu? Bukan. Dulu masuk gorong-gorong. Bukan juga. Berarti masuk UGM. Jurusannya apa itu? tapi serius nih Pak. Sabar. Komunikasi Visipol. Oh, Tapi ketika masuk itu jurusannya namanya publisistik. Publisistik, oke. Masuknya jurusan publisistik, lulusnya jurusan ilmu komunikasi. Visipol Itu- UGM. Kuliahnya berapa lama Pak Arko? Ah, ini yang nggak bisa ditiru. Nah, kenapa nih kok nggak bisa ditiru nih? Aku dulu kuliah itu karena masuk UGM susah, karena itu aku ya nggak pengen lulus. Sehingga aku
kartu mahasiswaku sempat bisa dipakai untuk main gaple lah, main kartu, saking oke. Saking banyaknya, oke. Ya. Tiap tahun ada terus. Ya. Berapa tahun itu kalau boleh tahu? Total 10 tahun. Lontok. Total 10 tahun. Lontok asli masih 10 tahun nih. SDW 6 tahun loh, Mas. Ini dosennya diajar ini. Iya mau 10 tahun nih. Tapi alhamdulillah aku lulus lah, punya ijazah lah jadi. Nah itu Asli yang kan penting, yang ijazahnya. pentingnya itu. Alhamdulillah. 10 tahun itu apa? Apa? Ngapain kok sampai 10 tahun? Ya, 2 periode. Salah ya. 2 periode ya. Satu dulu. Ya karena aku kerja. Jadi ya dulu ketika aku pindah ke Jogja itu kan sebetulnya ibu saya keberatan. Wis tak biayai 1 tahun nang Malang kok nggak diterusno, gitu kan. Eman, gitu kan. Karena itu ya sudah aku ngomong ibu, Bu, aku pengen nang Jogja. Karena itu uang yang mestinya saya pakai untuk membayar kos di Malang tak pakai untuk daftar ulang di UGM. Lah terus nanti manggenmu nanti gampang lah. Gila. Gini gila. Sing arek-arek Genji gak ono iki Pak, gini, Mas. Keyakinan gitu. Nanti ngekos nanti pikiran santai wae. Gampang lah. Gampang. Tapi akhirnya aku juga jadi gelandangan juga tiga bulan di Jogja itu saya numpang di kantor P3 Badran. Kebetulan ketua PWP3-nya waktu itu Pak Saiful Mujab itu orang Blitar. Wah, Jadi aku numpang di situ 3 bulan gelandangan. Kantor P3 itu kantor Partai. Partai P3. P3. Oh. Zaman sama kan partai itu ada 3, P3, Golkar sama PDI. Oh, iya. Belum ada P-nya. belum ada P-nya. Ya. Oh, Baru masih- PDI saja. Belum perjuangan. Ya, belum berjuang. Bukan DI, maksudnya PDI. PDI. Kan Oh, maksudnya PDIP, P-nya ditolak. P-nya hilang. Jadi PDI. DI. PPDI. Beda. Jadi 3 bulan numpang di situ Yes. ya, Pak. Ya. Kok iso? Setelah itu akhirnya Ya, saya sambil kerja, dapat duit, bisa bayar kos, dan keterusan. Itu- Artinya kuliah sambil kerja itu terus keterusan. kerjanya ya langsung Enggak lah, Hubungan enggak, dengan bukan jurnalis. wartawan, enggak. Oh. Saya awal-awalnya jadi sama konco teknik itu dulu kan bikin spanduk itu kan dicat itu. Cat yang Iya kan? Oke. Aku mulai dari situ sama temen bikin itu. Kemudian wakil wali kota itu tukang spanduk. Gelandangan kok yang ini. Iso gelandangan. Gelandangan, Pak. pernah jadi tukang parkir aku di kampus gitu kan karena tempat di P3 itu kan aduh kira-kira 7 kilo lah atau 5 kilo dari kampus itu. Karena itu aku sering nggak balik ke situ, tinggal di gelanggang mahasiswa. Di gelanggang mahasiswa sering ada kegiatan. Nah, aku diajak sama teman-teman parkir di situ. Pernah aku jadi tukang parkir. Tapi duitnya oke. Makanya 10 tahun. Karena ngerti duit lu akeh. Setelah 10 tahun lulus. Akhirnya lulus, ya. Lulus iki akhirnya. Terus kemana, Pak? Aku sebelum lulus kan udah jadi wartawan Jawa Pos. Oh, Oh berarti Bahkan saya sempat sebelum lulus saya jadi kepala biro Jawa Pos di DIY Jateng, di Jogja. prosesnya wis sampai Pak, sebentar. Orang mau menggok iya. jadi jet gitu. Soko gelandangan jadi Iya, iya. kepala biro ya. Luar biasa. Saya dulu masuk Jawa Pos juga tanpa sengaja. Artinya tidak by design. Karena cita-citanya anak komunikasi UGM itu kalau jadi wartawan hanya 2, Oke. ke Kompas atau Tempo. Jadi cita-cita itu selalu, karena itu teman-teman saya banyak sekali di 2 wartawan di 2 tempat itu, bahkan sampai ada yang jadi direktur, pemimpin redaksi dan sebagainya di sana. Nah, karena saya nggak lulus tadi, kan nggak bisa masuk Tempo sama Kompas karena syaratnya harus sudah sarjana, gitu kan. Tapi saya beruntung, kalau saya masuk Tempo dengan Kompas, karir saya tidak akan secepat di Jawa Pos. Di Jawa Pos setiap tahun aku naik. Dari wartawan, jadi redaktur, jadi kepala biro, kemudian jadi redaktur lagi, kemudian jadi redaktur pelaksana,
Sehingga dalam waktu 10 tahun saya di Jawa Pos, saya bisa menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Redaksi Jawa Pos. Proses saka gelandang tadi gelandang sampean ngomong apa Gelandangan. gelandangan Striker. jadi striker iya saya kira di striker atau nek gelandang striker nggak ada Ya kan kita kiper teman-teman terjawab Pak Arif Afan itu ternyata ya dulu tim rednya Jawa Pos. oh iya tak Nah, iki lho, Mang. Jawa Pos bro. enggak aku cuma pancing itu DR moro ning ndi ngono kira-kira DR ning ndi aku pengen ngerti Asli enggak. Pak Arif. Setelah lulus 10 tahun itu kan akhirnya keluar dari Jogja kembali ke Surabaya ke Jawa Pos atau langsung Di Surabaya. Saya ditarik Surabaya itu tahun 95 akhir. 95 akhir oke 95 akhir itu Pak Harto baru jadi presiden ini berarti. enggak dong. Mau turun 95. Iya. 95 iya. Oh, habis pemilihan ya, Masih habis pemilihan terakhir. yang terakhir 95 akhir saya ditarik ini jadi redaktur pelaksana. Kemudian saya jadi penanggung jawab halaman 1 di Jawa Pos, gitu kan. Nah, baru ketika saya di sini tahun 2001 kan ada reformasi itu. ya reformasi 98. 98 geger. 98 geger. Saya sempat kemudian 98 itu diminta Pak Dahlan waktu itu untuk bantu NU membikinkan koran namanya Duta Masyarakat Baru. Dulu saya jadi bikin koran Duta Masyarakat Baru itu, koran itu pemimpin redaksinya Gus Mus, Ki Haji Mustafa Bisri. Komisaris utamanya Gus Dur. Pemimpin perusahaannya Gus Ipul, gitu kan? Itu 99 lah ya, bikinkan itu karena waktu itu Pak Dahlan membikinkan media untuk partai-partai politik baru. Ketika kemudian mau membikinkan PKB, saya ngomong Pak Dahlan, "Mbok jangan PKB lah, kita NU aja, bantu NU." Akhirnya di situ bikin Duta Masyarakat Baru. Saya sempat 3 bulan di Jakarta, jadi ya saya tidak langsung menjadi pimpinan di situ, tapi kemudian saya mewakili Jawa Pos untuk mengembangkan itu. Tapi baru 3 bulan saya ternyata didatangin Pak Dahlan ke Jakarta, disuruh pulang, "Rif, kamu pulang, karirmu tidak di sini, karirmu di Jawa Pos." Ya sudah, aku pulang. Di Jawa, saya sempat 1 tahun lah lontang-lantung di situ karena kursiku wis hilang zaman sama. Jadi kursiku rat balilan. Dari Jakarta kembali ke Surabaya nganggur setahun. Lontang-lantung lah. Karena itu aku sempat ngomong Pak Dahlan, kalau boleh saya balik aja lah ke Jakarta. Saya tak jadi wartawan reporter, saya bilang. Karena sebetulnya karir tertinggi dari seorang jurnalis itu adalah reporter. Nah, aku nanti tak liputan-liputan mendalam di sana. Saya pengen tunjukkan kepada kawan-kawan bahwa karir tertinggi jurnalis itu adalah reporter. Ternyata nggak boleh. Ya sudah, terpaksa lontang-lantung 1 tahun lagi. Baru kemudian dapat kursi lagi setelah 1 tahun. Pak Arif sama Pak dikandoli ya. 99 2001 saya diminta jadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Nah, saat itu kan 2021 itu kan ini reformasi politik. 2001. Kemudian arah pemerintahan juga berubah. Dari sentralistik menjadi desentralisasi. Otonomi daerah. Tahun 2001 saya bersama Pak Dahlan mendirikan Jawa Pos Institute of Pro-Autonomy, JPIP. Visinya adalah bagaimana menjaga agar desentralisasi itu tetap berjalan. Tidak desentralisasi lagi. Waktu itu saya ngajak ada Pak Pratikno, waktu itu dia baru pulang dari luar negeri, dikenal sebagai ahli pemerintahan daerah. Saya ngajak Andi Malaranggeng, kemudian saya ngejak Pak Haryadi dari UNER, ada Pak Priyat Moko,
Nah, dengan beliau-beliau itulah kemudian kita merumuskan indikator-indikator penilaian tentang kinerja kepala daerah, bupati dan wali kota. Karena itu kemudian setelah 2001 itu secara rutin kita melakukan monitoring terhadap pelaksanaan otonomi di daerah-daerah Jawa Timur. Kita karena itu tiap tahun kita punya namanya Otonomi Award itu. Nah dari situlah sebetulnya mulai ada mambu-mambu politik pemerintahan daerah itu di situ. Oh merangkai sapa kuwi. Bersinggungannya ya. Jadi so nisor ini ya. Gelandangan. Enggak sithik. Nah, yang menarik ya itu kan dari Pimret kan beliau mendirikan JPIP kan. JPIP kan dalam tanggapan saya kan lembaga yang memberikan nilai atau asesmen terhadap kepala daerah. Karena ada otonomi daerah kan. Nah, dari situ akhirnya beliau politik begini. Apakah itu juga Pak yang menggiring akhirnya Bapak ikut berkontestasi politik? Saya kira ya. Jadi gini, saya selain mendalami pemerintahan daerah itu waktu itu, saya sudah waktu itu udah terlalu lama jadi Pimret. Pimret di Jawa Pos itu rata-rata 2 tahun, maksimal 3 tahun, yang terlama Pak Dahlan lah. Saya 2021 sampai 2025 itu jadi Pimret terus. Jadi udah 2005. Nah, itu Pimret terus, jadi udah hampir 5 tahun gitu nggak gitu. Nah, tiba-tiba ketika 2005 itu ada pilkada langsung pertama. Oke. Ya kan? Pilwali secara langsung pertama. Dilalah, saya nggak tahu bagaimana kemudian Pak Bambang Deha waktu itu mengajak saya. Tapi sebelum saya dilamar Pak Bambang Deha itu saya pernah diundang IC Surabaya, Ikatan Sarjana Ekonomi Surabaya. Itu seminar tentang otonomi daerah. Aku ingat betul itu, tempatnya di Sheraton. Nah, pembicaranya ada Pak Hotman, ada Ketua IC Profesor Eko, apa gitu. Nah, di situ saya menjadi salah satu pembicara. Nah, disitulah kemudian saya melihat menampilkan data temuan kita dari hasil monitoring itu. Ketika kemudian setelah menyampaikan itu, kita melihat otonomi daerah ini positif sekali, karena bisa mendorong orang untuk berinovasi di dalam memimpin daerahnya. Nah, tiba-tiba aku nyeletuk, saya nyeletuk, kalau trennya seperti ini, saya pun mau jadi bupati atau wali kota. Nah, ini letok itu aja. Jadi itu ya, ya kan? Jadi kuncinya adalah saya pun mau kalau gini kuncinya, ya kan? Tapi akan kita alasan di next episode berikutnya. Saksikan Kiprahnya. alasan utama Pak Arif Abadi untuk mau menjadi wakil wali kota Surabaya. Zaman itu. Zaman itu.